Halo semuanya, ketemu lagi di channel Smart Internet People. Ini untuk Anda yang punya bisnis atau business owner, atau Anda yang punya usaha dan sedang mencari satu kandidat untuk IT support atau IT help desk. Nah, speknya tuh seperti apa? Apa aja skill yang dibutuhkan untuk saya bisa memposting job vacancy bagi IT support atau IT help desk? Dan bagaimana cara saya untuk mengetahui apakah kandidat ini sesuai dengan ekspektasi saya atau bukan? Di sini kita bahas. Jadi bagi Anda yang mungkin tidak terlalu memiliki satu tim IT yang lengkap ya, Anda mungkin hanya membutuhkan satu IT support atau IT help desk yang bisa mensupport kegiatan bisnis Anda dengan cara menjaminkan bagaimana supaya internetnya atau komputernya tidak terlalu banyak masalah. Walaupun ada masalah, dia bisa menghandle dengan baik dan sehingga bisnis Anda tetap bisa berjalan. Kendalanya adalah Anda tidak tahu nih, karena Anda backgroundnya bukan orang IT dan mungkin tidak ada yang bisa Anda tanyakan selama ini tentang kalau saya mau hire seorang IT support atau IT help desk, apa sih spek atau requirement yang harus saya tampilkan sehingga kandidat yang nantinya masuk CV-nya kepada Anda itu merupakan kandidat yang memang sesuai dengan kualifikasi yang Anda butuhkan. Apakah kalau saya posting dan saya copy paste requirement-nya dari job yang lain, itu yang iklan-iklan lain ya, yang ada IT support atau IT help desk, saya tinggal copy paste aja skill-nya atau requirement-nya. Apakah itu bisa? Jawabannya belum tentu. Karena setiap perusahaan itu pasti memiliki karakteristik sistem yang belum tentu sama dengan perusahaan yang lainnya. Oleh karena itu, di sini saya akan mencoba untuk berbagi kepada Anda bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan kandidat IT support yang tepat untuk usaha Anda. Yang pertama yang Anda harus lakukan adalah Anda harus tahu dulu apa saja device yang ada di kantor Anda. Contohnya adalah Anda punya laptop, Anda punya komputer, pastinya Anda butuh satu IT support. Kalau Anda nggak punya komputer atau laptop, nggak mungkin Anda hire IT support. Yang kedua, Anda juga harus tahu juga device apa yang mendukung untuk komputer tersebut. Contohnya adalah printer. Printer sekarang ada yang terintegrasi juga dengan fotokopi. Ada juga yang terintegrasi dengan scanner. Jadi kayak all-in-one atau multifunction printer. Itu semua Anda sebaiknya catat. Dan juga sistem operasi atau OS apa yang digunakan di lingkungan bisnis Anda. Apakah semuanya menggunakan Microsoft Windows atau ada yang menggunakan Linux atau Macintosh misalnya. Itu pun Anda harus catat, jangan lupa. Lalu infrastruktur pendukung berikutnya apa? Contohnya adalah modem. Nah, modem ini juga Anda harus catat juga supaya nanti bisa ditampilkan untuk requirement list-nya mereka. Berikutnya apalagi? Biasanya ada router. Routernya merek apa? Mungkin Anda di sana routernya merek Mikrotik misalnya. Sebaiknya ini Anda catat supaya bisa disiapkan untuk job posting nantinya. Infrastruktur pendukung lainnya, contohnya adalah kalau telepon di bisnis Anda, di perusahaan Anda itu menggunakan yang namanya VoIP, atau teleponnya itu menggunakan internet lah ibaratnya, bahasa gampangnya gitu. VoIP ini tentunya punya server dan juga punya aplikasinya. Itu juga Anda sebaiknya catat supaya nanti bisa ditampilkan di list requirement job vacancy Anda. Setelah itu semua terkumpul, maka Anda saatnya untuk melist teknologi apa saja, device apa saja yang Anda miliki, itulah yang Anda tampilkan di job listing Anda, sehingga kandidat nantinya bisa mengetahui Anda di perusahaan itu punya device apa saja, mereknya apa saja. Contohnya tadi router Mikrotik. Jadi Anda bisa bilang di job listing kandidat itu harus menguasai misalnya Mikrotik atau router Mikrotik. Kandidat juga menguasai atau terbiasa dengan troubleshooting peralatan printer multifunction misalnya. Atau jika misalnya di perusahaan Anda ternyata ada user yang menggunakan sistem operating
Macintosh atau macOS. Maka ini juga yang sebaiknya Anda cantumkan supaya nanti kandidatnya Anda dapatkan kandidat yang lebih mendekati kebutuhan dalam perusahaan Anda. Ini saya cantumkan di luar dari yang namanya usia, di luar dari yang namanya ijazah atau lulusan atau IPK. Di luar itu, yang saya bahas hanyalah tentang masalah teknis. Anda mau mensyaratkan lulusan dari mana, Anda mau mensyaratkan usia, Anda mau mensyaratkan IPK, itu adalah di luar dari konteks ini. Itu terserah Anda. Lalu yang kedua, setelah Anda dapatkan kandidat-kandidat yang masuk ke email Anda misalnya, bagaimana cara saya untuk mentes atau menguji kandidat ini supaya sesuai dengan kualifikasi atau sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh perusahaan Anda? Yang pertama, untuk kandidat IT support yang Anda harus tes, biasanya memang metode tesnya beragam, tidak semuanya sama, tapi setidaknya yang pertama Anda harus tes apakah mereka tahu gimana caranya troubleshooting kalau koneksi internet bermasalah. Itu yang basic. Yang kedua, Anda juga harus tes apakah dia punya kemampuan tentang pengetahuan IP address. Karena yang namanya networking, jalur komunikasi jaringan komputer di kantor misalnya, itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya pengetahuan tentang IP address. Lalu berikutnya Anda juga bisa tanyakan bagaimana cara dia meresolve masalah. Misalnya kalau email tidak bisa terkirim, atau kalau printer tidak bisa terkoneksi dengan komputer, jadi komputer tidak mau ngeprint misalnya. Anda harus tes itu dan Anda lihat apakah dia berhasil meresolve masalah itu atau apakah dia tahu bagaimana cara mengatasi masalah itu. Lalu bagaimana kalau misalnya Anda tidak memiliki sumber daya atau tidak memiliki pengetahuan untuk mengetes si kandidat? Bagaimana saya bisa tahu apakah si kandidat itu benar atau enggak? Karena saya juga tidak mengerti tentang komputer. Anda nggak usah khawatir. Jika Anda bingung bagaimana caranya untuk memvalidasi jawaban-jawaban mereka, troubleshooting mereka itu apakah benar atau enggak, Anda tinggal klik link di kolom deskripsi. Di link di bawah ini, di deskripsi ini nantinya, itu akan ada yang membantu Anda dari mulai proses mencari kandidat sampai tes kandidat itu apakah sesuai, apakah benar validasi mereka, apakah benar troubleshooting mereka, dan kami akan tes itu semua sehingga kandidat itu nantinya sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Jadi dengan adanya itu, Anda nggak perlu pusing lagi untuk memposting job vacancy misalnya atau iklan lowongan kerja, lalu Anda harus mensortir banyaknya CV yang masuk, lalu Anda juga harus melakukan interview dan juga harus tes mereka apakah mereka kalau dikasih pertanyaan yang tadi itu mereka bisa jawab dengan benar atau salah, jawaban mereka itu valid atau tidak. Itu semua akan dibantu, tidak perlu lagi Anda yang harus pusing pikirin itu. Sampai di sini dulu, semoga sharing-sharing ini bermanfaat untuk Anda yang sekarang sedang mencari kandidat untuk IT support di perusahaan Anda. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam smart.